kalau cuma harapan tanpa perbuatan itu hanya akan sia-sia dan yang kata ada di TikTok yang kemarin, keong racun tidurmu terlalu miring. Kalau kami sebutnya dulu mopen itu bukan mopen itu mobil pendek. Ego saya muncul, loh kok Siantar bukan lagi yang terbaik gitu loh. Subscribe kan sekali. Jumpa lagi dengan kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Kali ini kita menghadirkan seorang narasumber. Sebenarnya beliau ini adalah asli putra daerah, bisa dikatakan Siantarman juga lah. Dan sekarang sudah berkiprah di Jakarta. Banyak kegiatan yang sudah dia lakukan dan ternyata ingat juga kampung halaman. Saya langsung aja menyapa, yaitu Bane Raja Manalu. Saya panggil Bung Bane. Salam jumpa. Salam jumpa Bang Imran. Dan salam sehat. Salam sehat, harus sehat dong. Oke, ya. Bung Bane ini kan seorang Dewan Komisaris daripada salah satu BUMN. Dan orang penting juga lah kayaknya. Asli Siantarman, kenapa? Beliau memang tidak asing lagi di Siantar, pernah sekolah di SMP. Tapi latar belakang waktu di Siantar Simalungun gimana tuh coba? Bisa diceritain gitu. Saya ini jebolan, jadi nggak lulus. Jebolan dari SMP Erlangga. Iya, kita tahu Erlangga itu. Tahu dong Erlangga ya kan, yang biasa nongkrong di tangga West. Iya itu. Ya gitu ya. Kemudian karena satu dan lain hal balik ke kampung, saya lulus dari SMP di sebuah dusun di Kecamatan Dolok Paneribuan dan kemudian lanjut SMA di SMA 3 Siantar, Jalan Pane. Jadi Jalan Pane Pajak Horas lewat kamar mayat itu hal yang biasa buat saya dulu. Rumah sakit umum. Ya. Bukan untuk sehat sebenarnya jalan kaki, untuk menghemat ongkos. Waduh. Ya, terus tamat SMA dari SMA 3? Lulus SMA 3 99, saya ikut UMPTN. Nah, UMPTN pada saat itu saya lulus di Universitas Sriwijaya. Tapi nggak lu kuliah di sana karena kondisi ekonomi pada saat itu memprihatinkan, kan 97, 98, 99 ya memang. Dan saya itu tahun 95 bapak saya meninggal. Tahun 95 itu saya masih SMP, relatif terseok-seok lah ya. Ya namanya mama saya seorang janda menghidupi beberapa anak. Jadi yang namanya ekonomi pada saat itu masih kategori bukan cukup memprihatinkan tapi sangat memprihatinkan. Tapi saat itu saya merasa tetap bangga. Kenapa? Paling tidak saya sudah bisa membuktikan saya bisa lulus di UMPTN di negeri. Dan berikutnya sudah itu saya berangkat ke Jakarta. Agak lucu nih, saya berangkat ke Jakarta ini naik Kambuna. Iya. Naik Kambuna, terus di situ ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa asal Sumatera Utara. Ada juga dari Siantar, dan umumnya mereka kuliah di Bandung. Ada yang di Unpar, ada yang di ITB, Unpad gitu. Terus ketemu di kapal di Kambuna, mereka nanya, bro, kuliah di mana? Di Jakarta. Di mana? Di UI. Semester berapa? Semester 3, padahal belum kuliah. Iya, kenapa? Kenapa? Karena anak Siantar kan nggak mau ketahuan. Biar jangan dianggap cemen kan. Kita nggak boleh. Padahal itu kali pertama saya ke Jakarta. Dan belum pernah nginjak Jakarta, belum tahu kayak Jakarta kayak apa itu. Oh berarti tinggal di Depok dong? Iya gitu kan, tinggal di Depok. Berarti kalau lewat ke Depok itu lewat Pasar Minggu ada patung pancoran nunggu ini dong gitu kan. Terus bilang, oh iya. Terus mereka bilang, wah keren banget kalau Jakarta bro. Kan enak tuh ada kafe yang hard rock. Oh iya, hard rock di Sarinah. Lagi top-topnya. Dulu masih Sarinah, hard rock itu. Aku bilang, oh iya di Sarinah hard rock gitu. Padahal saya belum tahu, belum pernah nginjak ke Jakarta. Tapi ya gaya orang Siantar kan nggak boleh ketahuan. Dan kuliah di UI? Kuliah di UI, kemudian saya kuliah di UI. Setelah kuliah ya berproses lah ya kuliahnya pasti. Dan kalau mau diceritain pasti soal cerita susahnya banyak. Namanya orang kampung kan, anak kampung. Kemudian saya tinggal sempat di asrama UI. Kenapa di asrama? Bukan kenapa-kenapa, karena harganya pada saat itu masih 50.000 sebulan. Iya. Jadi bisa lah 50.000 sebulan. Cuma asrama UI nikmat pada saat itu, walaupun 50.000, kasurnya kasur yang enak, satu orang satu kamar, jadi ya rasanya tinggal di apartemen lah.
dan merasakan waktu itu fakultas Saya Visipol. Sipol, Visipol UI. Sipol UI. Iya. Dan dalam perjalanan selanjutnya jadi seorang jurnalis atau Iya. apa? Saya jadi saya ini lumayan terencana, well plan dalam hidup ya. Jadi dari SMA itu saya sudah membayangkan diri akan ada di ruang-ruang publik. Saya akan menjadi seseorang yang bisa mewarnai ruang publik gitu ya. Terus lulus kuliah, saya memilih menjadi jurnalis di TV. Kenapa tidak cetak? Pada saat itu saya melihat bahwa TV lagi booming-boomingnya. Semua orang ingin masuk TV. Jadi bagi saya, masuknya saya di TV, apalagi di RCTI, akan membuka kesempatan bagi saya bertemu dengan banyak orang, terutama di politik. Iya. Nah, memang itu benar-benar pintu bagi saya. Suatu saat, kalaupun katakanlah suatu saat saya berhasil, RCTI itu nggak bisa saya lupakan. Iya. Karena itu pintu masuk bagi saya untuk mengenal banyak orang, untuk bicara dengan banyak orang, berkenalan dengan banyak orang, dan perkenalan saya dengan partai politik PDI Perjuangan bermula dari keberadaan saya di RCTI. RCTI. Iya. Dan pernah juga di Metro TV. Iya, saya tahun 2013 resign dari RCTI, kemudian masuk ke Metro TV sekitar 3 tahun 2 bulan saya ada di Metro TV, resign di Desember 2016. Ya, itu sekedar gambaran lah, paling tidak banyak orang Siantara yang di Jakarta, teman-teman UI juga yang jadi politikus Dara mungkin ya, kenal dengan Dara. Dara. Nasution. Oh, pernah dengar tapi nggak kenal. Oh nggak kenal ya, tapi itu UI juga tuh, FISIP iya. juga tuh. Kayaknya di bawah saya jauh. Ya, oke. Jadi ngomong-ngomong berangkat dari Siantar tahun 99, Ya, 2000 saya berangkat ya. tahun 2000-an balik lagi. Sekedar datang untuk ngapain? Saya sebenarnya sering pulang lah ya. Terakhir pulang sih April lalu. April lalu. Sebenarnya udah berencana untuk datang ke sini ke Siantar Simalungun ini, tapi karena kemarin PPKM level 4, saya juga kena COVID, jadi saya tidak jadi datang. Terus baru ini datang kemudian Sabtu lalu sekitar udah seminggu nih saya di Siantar ini. Saya membuat program vaksinasi massal di Kabupaten Simalungun, ada di 2 kecamatan. Di Tanah Jawa 3.500 warga yang kita vaksin, di perdagangan 3.500 juga. Nah, sebenarnya kampung halaman saya aslinya kan di Tiga Dolok sana. Ya. Nah, ada juga pertanyaan, kok bukan di Tiga Dolok vaksinnya? Ternyata di Tiga Dolok itu vaksinasinya sudah tingkatnya sudah memuaskan. Jadi oleh pemerintah daerah Simalungun diarahkan ke 2 kecamatan yang saya sebut tadi. Iya, ada 7.000-an ya, 7.000. 2 kecamatan ya. Iya. Kenapa vaksin di Siantar gimana? Saya vaksin sebenarnya berencana tadinya buat 7.000 di Kabupaten Simalungun, mengingat jumlah warga di Simalungun jauh lebih besar, 3.000 di Siantar. Tapi dari informasi yang saya dapat dari tim yang saya minta untuk melaksanakan vaksin, Pemkot Siantar menolak dengan alasan bahwa program vaksinasi sudah berjalan dan sudah banyak yang melakukan dan tingkat vaksinasi di Siantar juga sudah tinggi, jadi mereka menolak. Ya, meski ya saya agak kecewa sebenarnya, setinggi-tingginya pasti masih banyak yang belum tervaksin, jadi artinya 3.000 ini terbuang sia-sia lah gitu. Tapi biaya besar tuh ya. Biaya lumayan. Nah, biayanya besar, nggak usah saya sebut angka, tapi ini adalah hasil kolaborasi, hasil gotong royong. Nah, kalau dulu kita selalu dicokokin, atau bukan dicokokin, mengenal istilah gotong royong, kalau anak muda sekarang mengenalnya sebagai kolaborasi. Subscribe-kan sekali. Tadi kita bicara tentang vaksinasi. Iya. Saya udah divaksin 2 kali. Saya juga sudah divaksin 2 kali. Ya mungkin dibawa daripada Bung Wan itu mana tuh. Iya. Saya menyarankan semua warga yang sudah memang layak untuk divaksin secara usia dan juga secara kesehatan memang dimungkinkan untuk vaksin, segeralah vaksin. Kenapa? Ini bagian dari cara untuk memastikan bahwa kita akan lebih aman. Dan sejak saya divaksin itu, sudah 2 kali saya vaksin, saya
nggak pernah merasakan yang namanya flu lagi, yang batuk-batuk lagi gitu. Artinya memang vaksin ini ada manfaatnya dan itu membuat saya jauh lebih nyaman dan merasa lebih aman untuk beraktivitas. Jadi vaksin ini sesuatu yang penting dan ingat COVID itu nyata, bukan rekayasa. Saya sudah pernah, istri saya kena, anak saya kena. Jadi ini dan sudah banyak korban yang kita lihat sendiri. Mungkin salah satu dari keluarga kalian sudah ada yang meninggal, bahkan saudara saya juga meninggal, adik mertua saya meninggal karena COVID. Jadi nyata. Ya salah satu yang kita yakini bisa dan sudah terbukti juga secara saintifik, vaksin adalah salah satu cara untuk mencegah dan mencegah COVID. Meningkatkan kekebalan tubuh ya. Ya. Itu kemarin ada bentuk baga, apa tuh baga tuh? Oh ya, saya vaksin itu menggunakan nama Bagak. Bagak itu Banegas Community. Kenapa Banegas Community? Kebetulan saya punya usaha agen LPG di Simalungun. Saya mendistribusikan LPG 3 kilo. Iya. Saya dapat izin untuk sebagai agen. Nah, ini saya buat tidak sebagai bisnis semata yang mencari profit ansih. Tidak hanya untuk mencari profit, tapi ini bagian dari instrumen cara saya membantu orang-orang juga. Nah, saya alokasikan sebagian yang saya dapatkan untuk membentuk sebuah komunitas. Saya percaya bahwa generasi Siantar Simalungun itu generasi yang cemerlang. Nah, itu perlu ada kita bantu dan Bagak ini memang akan bergerak di sektor pendidikan, kepemudaan dan sosial. Nah, selain Bagak, Bagak ini akan ada variannya. Nah, Bagak untuk kita menjadi katalisator untuk UMKM. Jadi artinya tidak sekedar UMKM. Ya, kita bicara, ayo hidupkan UMKM, ayo gerakan UMKM, tapi tidak ada yang bergerak. Nah, lewat Bagak ini saya punya keinginan dan keyakinan bahwa akan tergeraklah, akan lahir banyak usahawan-usahawan dari Siantar Simalungun. Nah, nanti akan ada jenis-jenis pelatihan yang akan kita buat pakai Bagak, Banegas Community. Kenapa Bagak? Nah, itu kan Bane, usahanya gas, ini kan komunitas. Nah, gas kalaupun disebut gabungan anak Siantar Simalungun bisa juga kan. Jadi Bagak ini pun sesuatu yang memang indah artinya kan. Bagak cantik. Indah, cantik. Kalau bahasa Minang Bagak itu berani kalau nggak salah. Oh iya. Bagak. Nah, kalau di bahasa Filipin juga begitu, Bagak itu sesuatu yang berani. Nah, jadi artinya nggak ada arti dari Bagak yang jelek. Nah, jadi ini sesuatu yang bagus. Jadi biar kita buat Bagak Siantar Simalungun ini, maka saya membuat namanya Bagak Banegas Community dan semoga ini akan bisa menjadi katalisator usahawan baru UMKM, pelaku startup di Siantar Simalungun. Nah, di Bagak ini sendiri sudah saya buat ada clothing line, bisnis clothing line di dalamnya nanti juga. Nah, makanya ada di dalamnya juga yang disebut kita sebagai warung banteng warban. Iya. Yang berbisnis bergerak di sektor clothing line dan yang menarik dari warung banteng ini kita buat begini. Setiap penjualan 10%-nya itu wong cilik. Iya. Untuk orang kecil. Wong cilik untuk membantu biaya pendidikan. Jadi 2 bulan lalu kita sudah menyalurkan bantuan pada 33 anak di Kabupaten Simalungun yang anak-anak dari yang petani, anak yang kategori susah secara ekonomi, tapi dia berprestasi. Iya, itu dia. Karena Baga salah satu sektor pendidikan. Iya. Iya. Pendidikan Simalungun gimana tuh? Dan Siantar? Siantar Simalungun. Kondisi sekarang? Pendidikannya. Saya tidak bisa menyimpulkan tentu dengan gampang. Membangunnya gitu. Tapi kalau misalnya paling tidak saya berharap bahwa Siantar Simalungun ini masih tetap menjadi produsen orang-orang hebat, orang-orang cerdas dan memang kalau bicara khususnya Siantar nih, bicara Siantar dari dulu kan image Siantar ini adalah kota pendidikan. Saya masih teringat dan bisa merasakan bagaimana dulu sepanjang hari Siantar ini angkot hilir mudik itu bergerak roda ekonomi supir angkot dan pengusaha angkot itu karena yang disebut sebagai mopen ya, bukan angkot. Mopen. Iya, mobil pengangkutan. Iya. Jadi kalau kami sebutnya dulu mopen itu bukan mopen itu mobil pendek. Karena memang pendek itu ya. Pendek, iya, gitu kan. benar. Nah, jadi itu
roda ekonominya berjalan karena dalam sehari minimal satu anak menggunakan angkot ini, mopen ini 4 kali. Berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah, pergi les, pulang ke les. Jadi 4 kali. Jadi artinya ada putaran ekonomi di sana. Nah, dan memang itu semua orang bersekolah, sudah sekolah di katakan di SD, SMP, SMA, masih lanjut kursus nanti di mana-mana, kursus bahasa Inggris, kursus komputer, ada yang bimbingan studi. Ini semua berproses di Siantar. Dan dulu di zaman-zaman saya SMA, ketika kita misalnya bimbingan studi, bimbingan di Medan dulu, mau UMPTN, mau kuliah, begitu datang anak Siantar, sekolah-sekolah yang lain, anak-anak yang lain dari Sumatera Utara ini langsung agak segan lihat kita. Ini orang-orang pintar Siantar ini gitu. Nah, cuma saya rasa itu menjadi kebanggaan semua saat ini ketika keluar pemeringkatan. Siantar bukan lagi pilihan yang utama dan Siantar bukan lagi yang menjadi produsen orang-orang paling hebat itu gitu. Sekarang. Satu sisi saya bangga berarti ada distribusi yang sudah terdistribusi pendidikan dengan baik. Tapi di sisi lain saya sebagai orang Siantar, ego saya muncul, loh kok Siantar bukan lagi yang terbaik gitu loh. Ya, Siantar Simalungun tidak bisa terpisahkan. Iya. Karena memang keduanya ibarat saudara kembar. Iya betul. Ya, karena dulu juga kan Siantar menjadi salah satu, jadi ibu kota Kabupaten Simalungun. Iya. Sekarang terpisah kan? Iya. Dan ibu kotanya di Raya. Iya betul. Gimana pandangan daripada Bung Bane Kabupaten Simalungun sekarang? Ini saya agak lucu juga kemarin kebetulan saya ngisi sekolah partai di DPC PD Perjuangan di Raya. Dulu kan setahu saya masih seingat saya yang namanya kantor bupati itu kan ada di Jalan Asahan ya. Iya dulu. Ya. Nah kalau terus dulu saya kalau pergi ke Bandar Maria Bandar atau ke perdagangan, kebetulan ada saudara saya di sana, jalan ke sana itu mulus. Wah itu dia. Iya kan? Jalan ke sana itu mulus. Ini tahun 90-an loh, 90 awal malah. Nah kalau dulu kan disebut, wah ya wajar lah Simalungun bawah lebih terbangun karena kantor bupati di sana. Jadi konsentrasi pemerintah itu ada di Simalungun bawah. Ketika udah pindah ke Raya, asumsi saya Raya, Saribu Dolok dan sekitarnya pasti mulus nih jalan. Iya. Lah saya beberapa hari lalu ke Raya. Alamak, ampun, ya kan? Kalau bawa ibu hamil langsung melahirkan di mobil tuh. Jadi artinya ada hal yang kita malah mengalami kemunduran nih gitu. Kalau dulu aja katakanlah katakanlah kita sepakat bahwa Simalungun bawah kemarin tuh jauh infrastrukturnya lebih oke. Ternyata dengan berpindahnya kantor ke Raya tak membuat juga Raya menjadi lebih oke. Tapi sama-sama jalan provinsi. Nah itu kalau ini saya tidak bisa mengomentari dengan detail karena pastinya akan ada nanti jawaban. Oh itu jalan kabupaten, oh itu jalan provinsi, oh itu jalan negara. Tapi mau jalan apapun ini, menurut saya harusnya ada perhatian dari pemerintah. Iya. Nggak mungkin roda ekonomi bergerak kalau infrastruktur jalan tidak baik. Nah itulah kenapa kita memilih bupati, itulah kenapa memilih wali kota, itulah kenapa kita memilih gubernur. Kalau mereka pemerintah, kalau istilah Simalungun benar nggak nih Pak Tuha Maujana? Ya kira-kira yang jadi imamnya gitu, yang mengepalai kita warganya di sini. Kan saya kira sih mereka bisa berembuk dan bisa bermusyawarah untuk bagaimana bergotong royong untuk membangun ini gitu, membuat ini jadi benar gitu. Ya kolaborasi antar pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat. Iya. Dan tidak DPR juga harus bergerak. Iya betul. Nah, ini bagian dari kesepakatan untuk bergotong royong lah. Kita nggak bisa. Saya tidak ingin mau menyalahkan bupati, menyalahkan wali kota, menyalahkan gubernur. Tapi yang kalau misalnya semua rusak berarti semuanya salah dong. Ya kita pikir, iya tapi itu kan salah satu pendukung destinasi wisata. Toba itu kan infrastruktur jalan. Ini kan sangat dibutuhkan juga tuh. Nah malah yang menarik di Samosir jalannya mulus. Wah itu dia kan. Saya baru ke sana. Itu saya terakhir ke Samosir tahun 2013. Saya resign dari RCTI ya vakansi lah, jalan-jalan pergi ke Samosir. Belum sebagus saat ini. Saya beberapa hari lalu ke Samosir, jalanannya mulus sekali. Iya. Hot mix, enak. Ngegas mobil asik di sana. Iya. Nggak tahu lah, tapi paling tidak potensi-potensi yang ada Simalungun belum tergali semua ya. Oh iya, itu menjadi PR lah menurut saya. Dan saya lumayan berinteraksi dengan Banyuwangi. Saya
sangat kenal dengan mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Saya melihat betapa sekarang Banyuwangi itu sukses, maju, hebat gitu ya. Dan saya tanya langsung dengan Mas Anas. Saya juga baca buku yang ditulis oleh Mas Anas. Saya sepakat dengan Azwar Anas bahwa ketika kita mau membangun suatu daerah, apakah itu kabupaten, apakah itu kota, harus jelas prioritasnya. Dan yang menarik bagi Azwar Anas, dan saya sepakat dengan itu, ketika bicara prioritas, tidak ada prioritas 1, 2, 3, 4. Yang namanya prioritas hanya satu. Nah, dia sebagai pemimpin Banyuwangi melihat potensi wilayahnya, dia melihat apa yang bisa menjadi batu pengungkit untuk Banyuwangi bisa bergerak maju, naik secara ekonomi, naik secara peradaban. Dia menyimpulkan pariwisata. Ya. Pariwisata. Nah, dia lihat APBD-nya terbatas nih gitu. Menggerakkan pariwisata ini dengan APBD yang begini, yang harus terbagi-bagi di masing-masing SKPD gimana? Oh, oke. Dia simpulkan, seluruh SKPD itu menjadi dinas pariwisata. Iya. Dalam fungsinya. Iya. Boleh saya lanjut ya? Lanjut. Menjadi dinas pariwisata, saya tanya, kok bisa jadi dinas pariwisata? Iya, karena saya lihat nih katanya, katakan dinas pemuda olahraga, teralokasi cuma katakan 10M. Dengan 10M, apakah mungkin saya bisa menciptakan pemain bola yang handal? Apakah mungkin saya bisa membangun yang namanya stadium? Nggak mungkin dong katanya. Lalu saya lihat, saya kan memfokusnya untuk sektor pariwisata. Kemudian anggaran yang ada di Dinas Pemuda Olahraga, saya gunakan untuk menjadi event yang mendukung sektor pariwisata. Iya. Dibuatlah Tour de Banyuwangi, sepeda. Diundanglah semua pesepeda dari internasional, pesepeda internasional datang. Itu tetap SKPD-nya adalah Dinas Pemuda Olahraga, tapi yang dijual adalah pariwisata Banyuwangi. Artinya ketika bicara prioritas itu cuma satu. Nah, sekarang dilihat yang bisa menjadi batu ungkit sektor yang mana. Katakan kalau misalnya kita meniru Banyuwangi, mirip-mirip kok sebenarnya Simalungun dengan Banyuwangi. Cuma bedanya Simalungun tidak punya laut, itu aja. Ya. Nah, katakanlah kalau kita sepakat bahwa Danau Toba jadi lautnya dalam tanda petik. Ada gunungnya, ada pertaniannya, ada industri kreatifnya. Mirip-mirip kok dengan Banyuwangi. Nah, kalau itu ditiru, prioritasnya sektor pariwisata, dan memang pemerintah pusat pun udah menetapkan Danau Toba sebagai prioritas destinasi nasional gitu. Harusnya kan itu dimanfaatin, dan semua tadi sektor yang tadi saya bilang SKPD-nya menjadi SKPD Dinas Pariwisata. Iya. Mirip-mirip dengan Banyuwangi. Tinggal poles-poles dikit. Betul. Dan bisa menggerakkan beberapa sektor yang lain ya. Oh iya. Ada sektor pertanian juga bisa berkembang, UMKM-nya juga, ekonomi kreatifnya juga. Kita pikir ya bolehlah mencontoh karena yang baik ya kan. Oh iya. Kenapa enggak gitu? Iya. Di sini dibutuhkan kreativitas daripada pemimpin juga. Iya. Sektor kreatif lah. Kita selalu bicara nih, anak muda kreatif, sektor kreatif, industri kreatif, pelaku ekonomi kreatif. Apakah pelaku ekonomi kreatif sekedar memposting di sosial media menjadi pelaku ekonomi kreatif? Kan itu jadi pertanyaan gitu loh. Kalau memang kita fokus menjadi pelaku ekonomi kreatif, salah satu yang bisa ditiru adalah apa? Katakanlah, kita bicara bisnis hospitality, keramah tamahan, kan harus ada memang yang yang dilakukan untuk kemudian membuat itu jadi betul-betul ramah tamah untuk tamu yang datang. Nah, itu bisa akan berubah, perilaku itu bisa berubah. Kalau pernah kita buat misalnya modelnya pertukaran pelaku ekonomi kreatif antara dari Simalungun atau Siantar ke daerah lain. Katakan modelnya live in. Iya. Tinggal di sana dan dia akan melihat perilaku sehari-hari, cara kerjanya, etos kerjanya, itu yang membuat saya kira salah satu cara untuk bisa. Iya, jadi akhirnya memang ini kembali ke sumber daya manusia juga kayaknya. Pasti. Harus gimanain tuh? Diubah. Nah, yang namanya kultur itu kan harus ada dipaksa. Iya. Nggak akan pernah ada kultur yang bisa berubah atau kultur itu menjadi tertanam di kita kalau tidak dengan daya paksa. Contohnya apa? Soal seat belt. Iya.
Dulu mana ada yang mau pakai seat belt. Iya. Begitu pemerintah kayak di Jakarta nih membuat kalau tidak pakai seat belt kena denda 1.500.000 dan benar-benar dieksekusi oleh polisi yang tidak pakai seat belt didenda 1.500.000. Mikir juga kali bayarnya. Iya. Akhirnya pakai. Nah, selain sudah dipaksa oleh aturan, instrumen aturan yang dilakukan oleh pemerintah, ada instrumen lain. Pabrikan mobil dipaksa juga oleh pemerintah untuk membuat bagaimana kalau dia tidak pakai seat belt, berarti dia tidak akan nyaman. Itulah bunyi-bunyi mobilnya. Tentong, tentong, tentong. Gitu. Artinya ini kolaborasi antara pelaku industri, usahawan gitu ya, dengan pemerintah. Itu pun, tapi balik lagi instrumen itu kan ada di pemerintah, kebijakan itu ada di pemerintah. Iya, berkolaborasi dengan berbagai elemen terkait. Kita break dulu. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Tadi kita bicara panjang lebar tentang Simalungun, terutama potensinya. Paling tidak juga itu tadi ada yang prioritas. Kalau kita bicara tentang prioritas, sektor pariwisata yang paling strategis itu yang bisa membangkitkan berbagai sektor lain, terutama juga menyangkut tentang UMKM. Lebih tersentuhnya seperti apa gitu? Gini, bicara UMKM, bicara pariwisata, sebenarnya banyak hal yang bisa disupport sektor UMKM. Saya beberapa waktu lalu pernah berdiskusi dengan si Parjalang, anak Siantar yang hebat kali itu. Ya pernah tuh kita undang podcast. Iya, yang keren itu. Jadi dia bicara dan memang pengamatan saya juga demikian. Jadi saya sepakat dengan dia. Misalnya gini, kita bicara soal pariwisata, tapi ketika misalnya bicara soal katakanlah oleh-oleh dari Sumatera Utara, kita nggak tahu signature-nya apa yang menjadi ciri khasnya atau apa yang menjadi kelebihannya. Katakanlah kalau kita sepakat bahwa yang namanya salah satu oleh-oleh itu adalah kaos. Di semua negara pun itu jualan yang menjadi bukti bahwa pergi kita ke Paris, pergi kemana ada tulisan Parisnya apa. Tapi berarti kita bicara soal kualitas juga di sana gitu. Nah, pada saat saya beberapa hari lalu pergi ke Tomok, saya melihat memang lagi sepi banget, kasihan para pelaku ekonomi di sana yang berjualan oleh-oleh. Ya saya belanja di beberapa kios. Nah, salah satunya ini saya belanjakan, ini saya beli itu ya, mirip ikatan dari Bali juga, ini dengan warna khas orang Batak, merah, putih, hitam. Nah, secara kualitas kayak produk-produknya memang saya kira membaik ya. Saya harus bilang membaik dibanding zaman-zaman dulu saya pergi ke sana, lihat kaosnya pun sablonnya nggak jelas, warnanya nggak jelas. Tapi kalau dari yang diskusi saya dengan si Parjalang itu mengatakan bahwa rata-rata produknya sendiri pun masih dari luar Sumatera Utara, tidak diproduksi di sini gitu loh. Di lokal ya? Tidak lokal. Ternyata konveksi yang kategori sudah masuk dalam kualitas industri belum ada di sini. Nah, inilah yang sedang saya upayakan juga. Saya nanti tentu mengajak teman-teman di Siantar Simalungun untuk berkolaborasi. Kalau kita buat, misalnya kita produksi dengan kualitas yang oke, dan kita bisa menghasilkan, katakanlah pasar oleh-oleh Sumatera Utara itu kita supply dari Siantar Simalungun ini, maka itu akan bisa menggerakkan roda ekonomi sekaligus juga menjadi signature-nya Sumatera Utara. Nah, katakan kayak yang dilakukan oleh Damn I Love Indonesia gitu. Nah, meski tidak segahar dulu lagi saya lihat, karena tidak segahar dulu lagi, saya kira lihat ini ada dari peluang juga buat kita untuk menggantikannya gitu kan. Ini gimana strateginya ya? Ini urusan soal melihat ini jadi peluang atau enggak gitu. Nah, saya lewat Bagak dan Warung Banteng. Warung Banteng? Warung Banteng. Dan memang yang bergerak membuat bisnis clothing line di salah satu usaha saya adalah Warung Banteng, bisnisnya clothing line. Saya sudah berbisnis clothing line dari 2015. Nah, ini lucu. Saya memulai bisnis clothing line ini di Tanah Abang. Diajak oleh teman saya orang Minang. Teman kuliah dulu. Nah, ini di Tanah Abang kan cuma 2. Kalau nggak Chinese, Minang. Tiba-tiba muncullah Manalo 1. Diajak sama teman saya yang Minang ini kan gitu kan. Mulailah bisnis ini.
dengan modal minjam dari bank. Pinjamannya belum lunas, usaha udah tutup. Wah, kenapa? Karena saat itu ternyata kita nggak nguasain bisnis proses. Nah, ini banyak kelemahan dari orang yang mau berbisnis. Tidak menguasai bisnis proses. Dilihatnya orang sukses, mau mulai usaha. Dilihatnya orang sana hebat, dia mau usaha sana. Padahal dalam bisnis memang jelas harus fokus. Nggak ada, dan harus mengetahui bisnis proses. Dan harus melibatkan orang lain yang tahu bisnis proses. Katakanlah kalau kita punya kapital, harus jelas tahu bisnis proses. Kayak abang nih memulai bisnis di sini misalnya, kayak digital printing. Kayaknya kalau kulihat abang penguasa Siantar ini. Nah, dengan besarnya usaha abang ini kan. Bukan. Nggak aku minta kok bagian. Tapi paling tidak ini sekaligus promosi juga nih. Iya, Tatea apa lagi namanya. Bisnis. Nah, kalau menurut saya pasti orang melihat tadi ada ketua DPC Simalungun, wakil ketua DPRD Simalungun mencetak segala sesuatunya di tempat abang, berarti ini pilihan terbaik menurut saya. Nah, kalaupun misalnya, tapi kalau lahir digital printing yang lain, abang kan pasti masih nggak terlalu terganggu nya abang kan. Nah, kan ini urusan soal kualitas ujungnya kan. Iya gitu kan. Nah, kita membuat usaha ini. Nah, dan ini jujur aja bagian dari inspirasinya, bukan inspirasi lah, pemantiknya itu adalah si Parjalang yang bilang nggak ada bang di tempat kita. Nah, aku berpikir kenapa nggak kita mulai? Pergilah tim saya ke Solo untuk belajar, untuk melihat bagaimana sih proses untuk buat bisnis clothing lain gitu. Nah, ternyata teknik pewarnaan, teknik pola, pemotongan dan segala macam itu semua ada sekolahnya. Nggak asal tahu gunting, ribakon gitu kan, nah, buat aja gitu. Nggak, ternyata ada sekolahnya ini gitu. Nah, ini kan bagian dari proses dan bisnis proses juga. Karena kita harus tahu belanjanya di mana, teknik polanya gimana, memproduksi berapa besar untuk bisa dia masuk ke harga keekonomian. Nah, ketika kita nggak tahu itu, lewat. Nah, saya ketika gagal di yang pertama, nggak langsung pundung, nggak langsung selesai. Ayo kita mulai lagi gitu. Nah, mulai lagi dengan utangan baru lagi. Ya belajar dari yang kegagalan pertama ya. Iya, tapi saya merasakan nikmatnya dari bisnis ini juga sudah pernah. Saat teman-teman saya maju caleg 2019, saya nggak nyalek. Saya jualan kaos. Ambil keuntungan dari teman-teman juga berarti. Jualan kaos, jual jaket, jual bendera. Untungnya lumayan lah, Bang. Bisa lah beli rumah. Ya paling tidak, tapi lebih jelasnya ini Warban, warung Banteng. Warung Banteng. Iya, jadi gimana nih sekarang nih? Ya, warung Banteng ini sebenarnya kan kami itu udah punya berbagai sudah berbisnis ini dari 2015. Sebenarnya ini lebih bisnisnya istri sih. Nah, jadi saya hanya marketing lebih tepatnya. Agak-agak punya daya paksa dikit, kau beli dari itu gitu kan, sama kawan kan beli, ya kan harusnya dibeli 2, cuma 2 gitu kan, jadi 2 lusin, kira-kira gitu. Jadi cuma merek warung Banteng ini saya lahirkan kira-kira baru 6 bulan lalu. 6 bulan lalu, dan gini, saya meyakini bahwa bisnis itu semuanya harus jelas segmennya. Nggak boleh kita mau berbisnis dengan asumsi akan menangkap semua pasar, semua segmen. Ketika kita berasumsi harus menangkap semua segmen, biasanya tak ada segmen yang bisa kita ambil. Nah, saya ambil segmen ini, warung Banteng, jelas asosiasinya kemana, dan saya sedang mensosialisasikan nilai-nilai nasionalisme lewat produk yang kami buat. Kita menggerakkan yang namanya nasionalisme lewat secara gaya-gaya populer. Desainnya anak muda, kalimatnya oke. Nah, orang suka. Ada untungnya pula. Kan itu gitu. Dia. Itu. Nah, ini kaum milenial. Kita bicara tentang kaum milenial. Ini kalau Bung Bane sendiri melihat perkancahan milenial ini dalam perpolitikan seperti apa nih? Sekarang kan menggunakan media-media sosial dan lain-lain. Malah kadang-kadang kita bingung juga tuh membaca-baca status-status mereka tuh. Saya ini milenial di peralihan sebenarnya. Ya di awal-awal milenial 81 itu saya. Ya kan?
80 kan udah masuk generasi X masih. X, ya. 81 itu saya baru masuk. Jadi memang di masa transisi lah. Transisi. Jadi bisa dikatakan milenial tua lah saya nih. Generasi all. Milenial tua. Ya. Tapi gini, banyak orang yang bicara milenial, banyak bicara tentang anak muda, tapi nggak banyak juga yang memahami soal anak muda sebenarnya. Dan saya pun sebagai anak muda juga tak kunjung paham, belum ada rumusan yang ajak tentang milenial, apalagi generasi Z. Setelah milenial kan ada generasi Z. Nah, cuma ini adalah generasi-generasi yang sudah pasti sangat paham dengan yang namanya teknologi. Bisa dikatakan mereka ini digital savvy kalau istilahnya, media sosial savvy. Nah, orang-orang yang sudah menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Ketika mereka misalnya katakan mau mengetahui siapa Bane, mereka akan mencarinya di mesin pencarian. Bane itu siapa? Apakah mau beli sesuatu, mereka juga akan mencari referensi orang tentang ini apa, ulasan orang tentang ini apa. Jadi semua orang akan mencari itu. Dan ini juga sesuatu yang menjadi kesempatan buat pelaku industri juga, mau dimanapun, nggak hanya di Siantar Simalungun. Nah, orang-orang ini yang selalu mencari segala sesuatunya lewat mesin pencarian, ya berarti sudah mulailah harus beralih bisnisnya itu menggunakan digital tadi juga. Hadirlah di digital gitu, biar ketika orang cari langsung ketahuan. Ketika Tatea kita ketik, harusnya langsung ketahuan Tatea itu di mana. Lucky stiker itu di mana. Nah, langsung ketahuan, itu ada di Jalan Gajah Mada Siantar misalnya. Jadi depan PM kan. Nah, itu apa aja? Layanannya ini ada di situ semua. Kemudian masuk ulasannya kan. Ada yang bilang gayanya itunya banyak misalnya gitu. Ternyata kualitasnya nggak ini. Tapi ada juga yang bilang, wah kualitasnya oke, harga murah, cepat, bla 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 bla. Ini pasti datang semua orang. Nah, artinya ini ada peluang di sana gitu loh. Oke, kita pikir inilah kaum milenial juga harus kaum muda ya bergerak dengan kreativitas masing-masing. Ya kalau mau ke politik silakan. Oh iya dong. Jangan pernah antipati dengan politik. Jangan pernah tiba-tiba misalnya katakanlah apa istilahnya ya, langsung bicara politik, nggak suka aku, gatal-gatal kulitku katanya. Nah itu alergi. Padahal dia bilang. Segala sesuatunya ketika kita bernafas pun adalah keputusan politik. Iya. Nah, kita bicara tadi soal jalan, bagaimana jalan mau bagus, itu adalah keputusan politik. Semua hidup kita ini nggak terlepas dari keputusan politik. Ngapain harus antipati dengan politik? Justru kita harus terlibat di dalamnya dan kemudian mengawalnya. Nah, ada istilah kalau di Jakarta ini namanya kaum menengah ngehe. Biasanya disebut kenapa? Sorry ya, kalaupun ini potong boleh. Yang tadi kenapa disebut kaum menengah? Yang tadi kaum menengah yang kalau istilah di kampung kami ini kaum menengah si tukir namanya, si tukang kritik. Si tukang kritik aja, nyinyir aja, tapi tidak pernah melakukan sesuatu, tidak pernah juga datang dengan solusi. Mungkin tidak solusi karena mereka juga bagian dari masyarakat biasa, tapi berbuatlah. Saya yakin semua kalau misalnya semua sepakat untuk berbuat, langkah kecil sekalipun yang dilakukan pasti akan punya dampak. Iya, akan selangkah kecil apapun akan punya dampak. Tapi kita break lagi. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Jadi kita udah panjang bicara tentang Simalungun, tentang potensinya, tentang kaum muda, tentang vaksinasi dan segala macam dinamika termasuk pendidikan Siantar dan Simalungun. Baga juga kita udah publikasikan, paling tidak nanti kreativitas seperti apa sedang ditunggu masyarakat. Tapi di kesempatan ini mungkin apa harapan daripada Bung Bane sekaligus lah closing statement terhadap kondisi kita Siantar Simalungun dan berbagai dinamika yang ada. Harapan pasti selalu ada ya. Manusia hidup kan harus punya pengharapan gitu. Kalau tidak punya harapan itu bahaya. Nah, harapan saya tentu Siantar Simalungun ini kembali menjadi yang paling sentral, menjadi yang terbaik apalagi di dunia pendidikan, yang selalu dianggap bahwa Siantar Simalungun adalah produsen orang-orang hebat. Saya berharap itu, dan ayo anak-anak mudanya beradaptasi dengan keadaan sekarang. Kalau tidak bisa beradaptasi, biasanya inilah yang terlindas zaman. Ketika kita bicara soal disrupsi, bisnis banyak yang hancur, biasanya ini adalah bisnis yang tidak bisa beradaptasi. Nah, manusianya pun demikian.
Manusianya harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang kekinian. Nah, kalau mau sukses, ayo beradaptasi. Termasuk soal berperilaku, soal berbicara, soal membangun networking. Dan saya sudah melihat dan merasakan sendiri bahwa banyak pintu sukses itu, banyak hal yang kita dapatkan itu bermula dari networking. Kita mampu membangun jaringan yang baik, kita mampu berkomunikasi dengan baik, maka teman-teman juga akan semakin baik dan banyak yang akan membantu kita. Dan termasuk hari ini saya bisa duduk di sini, ini bagian dari networking, bagian dari pertemanan. Kalau tanpa teman, kalau saya tak kenal abang, maka nggak mungkin juga saya hadir di tempat ini. Dan saya kira ini yang harus dibangun. Semua harus punya pengharapan, semua harus berbuat. Ayo berbuat. Kalau cuma harapan tanpa perbuatan, itu hanya akan sia-sia. Dan yang kata ada di TikTok yang kemarin, keong racun, tidurmu terlalu miring. Jadi kalau berpengharapan, berbuatlah. Action. Ya, itu tadi. Memulai usaha tidak akan terrealisasi kalau tanpa action. Bagi saya, ide itu nol nilainya, karena ide bisa kita dapatkan di mana aja. Bisa kita dapatkan di Kotong, bisa kita dapatkan di DR Coffee, bisa kita dapatkan di mana saja. Nah, jadi kita bicara di Kotong, mau di In Heaven, mau di Toba Nature, itu bisa kita dapatkan banyak ide. Tapi ide itu hanya akan bernilai nol kalau tidak ada dieksekusi. Ayo, mimpinya dieksekusi, harapannya dieksekusi, berbuatlah, maka akan ketemu jalannya. Iya. Begitu, Bang. Oke, ini sangat menarik dan pasti menjadi inspirasi bagi semua orang. Tapi jaringan dibuka, kemudian mari bergotong royong untuk berkolaborasi membangun negeri. Yes. Paling tidak seperti itu. Iya. Jadi akhirnya kita pamit juga nih. Oke, Bang. Sampai ketemu kesempatan berbeda dan merdeka. Merdeka. Terima kasih sudah diundang. Iya.